Baik, kali ini saya sedang berbincang-bincang dengan Bapak Sunarto, yaitu salah satu karyawan di perusahaan PT Kaltim Primakol ya Bapak. Iya. Pertama gimana nih Pak kabarnya, sekarang kan lagi pandemi ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Situasi pandemik di wilayah perusahaan tempat saya bekerja itu, perusahaan memang sangat komit untuk ikut mengantisipasi supaya masyarakat khususnya dan karyawan KBC itu jangan sampai terkena corona. Jadi perusahaan tempat kami bekerja itu sangat komitmen untuk itu. Makanya mulai ada COVID dari bulan berapa di sini, bulan 2 ya, Februari sampai sekarang itu karyawan di tempat kami kerja itu tidak diperkenankan untuk keluar dari wilayah. Kecuali urgent, sangat penting, dan itu juga harus seizin manajemen perusahaan. Dia harus ngisi form, setelah balik dia harus ngikutin protokol COVID dengan isolasi 14 hari di rumah. Kalau dia habis dari keluar wilayah tempat kerja kita itu di sini untuk wilayah Sangatta itu kan batasnya Bontang. Kalau sudah sampai ke Bontang dia harus ngikutin protokol, harus isolasi mandiri selama 14 hari, apalagi Samarinda dan seterusnya gitu. Nah jadi perusahaan PT Kaltim Primakol ini kan perusahaan besar ya, perusahaan tambang terbesar juga, salah satu perusahaan terbesar. Yang saya ingin tanyakan di sini adalah bagaimana sih kepemimpinan Bapak dalam perusahaan ini? Apakah posisi Bapak di perusahaan di tempat Bapak bekerja? Sebenarnya kalau saya bukan seorang pemimpin langsung dari manajemen perusahaan, cuman di divisi saya itu dia dipimpin paling tinggi itu dari GM, manajer, superintendent, supervisor, dan master. Saya ada di posisi yang paling bawah itu, ada di master. Cuman saya tetap harus mengkoordinasi dari semua pekerja yang ada di tempat saya kerja itu. Kemudian apa tugas-tugas Bapak sebagai pemimpin di perusahaan tersebut? Tugas saya tentu hanya sebatas menjalankan tugas dan beban tanggung jawab yang diberikan dari perusahaan. Yang pertama itu mengkoordinasi orang, bagaimana di awal mulai bekerja, menyampaikan pesan keselamatan, menyampaikan target-target yang sudah ditentukan oleh perusahaan, yang pada akhirnya nanti apakah itu target harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Itu tanggung jawab saya. Baik. Kemudian bagaimana komitmen Bapak sebagai pemimpin dalam bekerja? Kalau komitmen saya sebagai tim ya sebenarnya nggak katakanlah bukan hanya semata-mata pemimpin. Saya tetap harus memprioritaskan apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai pelaksana pekerjaan. Karena saya itu harus mencapai target-target yang sudah ditentukan oleh perusahaan itu tadi. Kita target produksi, entah target kualitas. Kalau saya kebetulan karena analis laboratorium, orientasinya quality control, ya saya harus tetap komitmen itu harus dijaga secara sungguh-sungguh gitu. Baik. Nah, kemudian bagaimana cara Bapak menegur anak buah atau katakanlah sesama tim di divisi Bapak? Tegur dalam artian tegur sapa hari-hari atau ketika ada suatu konflik atau masalah misalnya antara satu orang ataupun dengan beberapa individu misalnya. Kalau personal misalnya kan teguran buat teman atau karyawan kita yang sedang ada masalah, entah itu masalah pribadi, entah itu masalah di luar pekerjaan, atau bahkan mungkin masalah di luar pekerjaan. Masalah kan bisa aja timbul dari rumah, cuman kadang-kadang orang juga ke bawah sampai di tempat kerja. Itu caranya ya harus kita melakukan pendekatan dulu, kita cari tahu masalah apa. Misalnya dia di pekerjaan itu tidak menunjukkan sikap yang enggak kayak biasanya kan itu. Nah, kita harus dekatin dulu, dia tanya dulu.
ada masalah apa, masalah di rumah atau masalah di pekerjaan, itu pertama. Kalau ternyata dia ada masalah dengan di rumah, ya kita seorang di rumah tentu kita nggak akan ini. Makanya ketika kalau kita mau menegur teman atau orang yang sedang ada masalah itu, kita tidak boleh di tempat umum. Kita panggil dia, bawa ke ruangan, kita bicara, kira-kiranya aja, terbuka aja. Jadi nggak usah terlalu membawa, oh saya ini pemimpinmu atau apa, kira-kiranya aja sebagai teman dulu. Jadi nanti kan bisa cerita di situ. Nah setelah itu baru kita kasihlah solusi apa kan gitu. Jadi ini ya mungkin yang menurut saya jadi keunikan, ada beberapa perusahaan yang menegurnya secara langsung di depan karyawan lain, dan mungkin ini yang menjadi keunikan Bapak sendiri. Ya kalau dibilang keunikan enggak, tetapi memberikan teguran karyawan, teman itu memang etikanya itu nggak boleh di depan umum. Jadi supaya apa maksudnya? Supaya orang yang sedang ada masalah itu jangan juga dipermalukan. Kita panggil dia, ada masalah apa di rumah kan, masalah pekerjaan. Kalau masalah pekerjaan kan udah biasa kita kan, nggak masalah pekerjaan apa, misalnya apa pekerjaannya sulit atau masalah antara mereka kan bisa aja di antara teman kan gitu. Tuh. Nah, kemudian bagaimana sikap Bapak ketika menemukan salah satu karyawan itu melakukan kesalahan fatal? Nah, tetapi sebelumnya ia adalah karyawan yang rajin. Kalau misalnya ada yang melakukan suatu kesalahan, apalagi misalnya itu kesalahan fatal, sebagai pemimpin kita nggak bisa membedakan bahwa oh si A, si B, si C itu enggak. Yang kita lihat itu adalah kesalahannya. Kecuali kalau kita memberikan penilaian, memberikan award, menghargai ke mereka. Sebagai pemimpin pasti tahu, oh si A itu karakternya orangnya begini-begini, bla 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 kan. Tapi kalau bilang misalnya bagaimana kalau orang bersalah, salah tetap salah. Baikkah dia sebelumnya, nakalkah dia sebelumnya, salah tetap salah, hukumannya sama. Kan itu. Cuman kesalahan itu kan ada beberapa faktor, ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Jadi misalnya yang nggak disengaja apa? Mungkin dia melakukan kesalahan fatal, tapi karena dia belum tahu resiko. Kalau ada kesalahan yang fatal begitu yang diakibatkan oleh karena ketidaktahuannya mereka dan dia memang belum dikasih tahu, pemimpin ikut salah. Pemimpinnya ikut salah. Lu kenapa? Di tempat dia bekerja ada sesuatu yang berisiko bahkan fatal kok nggak dikasih tahu, pemimpinnya ikut salah. Tetapi kalau sudah dikasih tahu dia dan tahu risikonya akan suatu kesalahan dan fatal, dia melakukan, itulah keteledoran namanya. Makanya baikkah dia, jelekkah dia, kalau dia salah tetap salah. Tuh kalau cara saya, tapi ya. Baik. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara Bapak untuk mencapai target kerja perusahaan Anda dalam satu periode? Begitu, tinggal gini aja. Kalau namanya pemimpin itu kan biasanya lebih cenderung kan ngatur dan ngatur. Ya kan gitu kan? Pertama ngatur orangnya, kedua ngatur kerjanya, ketiga ngatur waktunya, ritmenya supaya mencapai target. Tentu pada saat mengatur itu kan ada SOP-nya, standar operasional prosedur itu, tahapan-tahapan itu harus dilalui sehingga target yang ditentukan itu, target yang diharapkan oleh manajemen perusahaan itu bisa tercapai, bahkan biasanya harus melampaui supaya dapat penghargaan baik secara individu maupun secara tim. Itu cara saya untuk melaksanakan tanggung jawab supaya mencapai target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Pak, mungkin untuk berbagi kepada teman-teman semuanya, bagaimana cara Bapak untuk memimpin perusahaan? Cara saya untuk memimpin itu memang sih selain bakat mungkin ya, tapi biasanya juga ada trainingnya, ada bisa dipelajari. Biasanya kalau setiap individu orang itu biasanya ada kok bakat menjadi seorang pemimpin.
Cuman mungkin ada yang perlu ditambahkan, ditrainingkan. Kalau cara saya memimpin sih biasa-biasa aja, nggak jauh berbeda dengan yang lain. Iya. Nggak akan berbeda yang lain. Cuman kan yang bisa menilai apa cara saya itu baik atau tidak mungkin orang lain yang menilai, bukan saya. Iya, baik, Pak. Mungkin teman-teman dari teman saya yang menilai, misalnya oh, kalau itu caranya memimpin begini-gini kan gitu kan. Nah, kalau saya menyatakan diri saya sendiri ya Lebih. terus gitu loh. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam bekerja. Oke, Terima sama-sama. kasih. Mudah-mudahan kamu juga kuliahnya cepat selesai ya. Amin.